Salah satu kisah nyata misteri Bandung ini berasal dari 6 pendaki yang menjajal kemampuannya menaklukkan puncak Malabar. Cerita ini sesuai postingan Facebook dari @apriandika 16 September 2020. Gunung Malabar berada di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Karakter gunungnya masih banyak vegetasi liar. Kisah dimulai pada Kamis 20 Juni 2019, tepatnya pada malam Jumat. 6 pendaki bernama Andika, Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad berniat untuk pergi mendaki ke puncak Malabar. Mereka memulai perjalanan pukul 6 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian, yang bernama Kampung Cidulang. Sebelum sampai di perhentian terakhir untuk menitipkan kendaraan, mereka sholat maghrib di masjid yang berada di perkampungan tersebut. Selesai sholat maghrib, seorang bapak tua yang keluar dari masjid tiba-tiba menghampiri mereka. Dia pun bertanya, "Mau kemana, dek?" ujar si bapak tersebut. Dan salah satu dari ke-6 pendaki tersebut menjawab, "Mau ke Malabar, Pak." Ketika tahu bahwa tujuan mereka adalah ke puncak Malabar, bapak tua itu terheran-heran. "Berani sekali, dek, malam Jumat ke Malabar," ujar si bapak tersebut. Dijawab dengan sedikit bercanda oleh ke-6 pendaki. "Ya, namanya juga anak muda." Bapak itu pun mengingatkan, "Nya, sing ati-ati wejang, Malabar mah sangat keneh." Yang artinya, yang penting hati-hati ya, dek, Malabar masih angker. Sekitar pukul 6:30 malam, mereka memulai perjalanan dengan berdoa agar selamat di perjalanan. Pendakian penuh teror di salah satu gunung di Bandung itu pun dimulai. Awal pendakian, mereka terus digonggongi seekor anjing hitam yang entah milik siapa. Tapi anjing hitam tersebut berhasil mereka usir. Baru sekitar 10 menit mereka memasuki area perkebunan, mereka mendengar suara nyaring seperti besi yang dipukul berulang-ulang. Mereka pun mencari sumber suaranya tapi tidak menemukan apapun. Menurut mereka itu sangat aneh. Ada suara besi di tengah-tengah perkebunan dengan suara yang cukup nyaring karena mereka sudah cukup jauh dari pemukiman warga. Tak berselang lama, terdengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis, seperti sedang dipanaskan. Itu pun sangat aneh, karena pemukiman warga sudah sangat jauh di bawah sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Lepas dari pos 1, mereka mulai tersesat. Jalan setapak pun mulai bercabang-cabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Biasanya estimasi pendakian Gunung Malabar paling lama 4 jam, tapi hingga jam 11 malam mereka masih berjalan tak tentu arah. Dalam suasana cemas, mereka duduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba tercium bau belerang dan telur yang sudah membusuk. Mulai dari situ, perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dalam suasana penuh ketakutan, tiba-tiba mereka berenam mendengar suara seorang laki-laki tua berkata, "Minta udud euy," yang berarti minta rokok. Mereka bertatapan satu sama lain, hanya ada suara, sosoknya tidak ada. Mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Mereka semakin panik karena pos 4 tak kunjung terlihat juga, dan mereka pun hanya berputar saja di area itu. Di tengah rasa panik, mereka memutuskan untuk bersama duduk dan berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai mereka berdoa, mereka berjalan lagi, dan tak disangka, setelah 15 menit berjalan, mereka menemukan pos 4.
di pos 4 itu, justru teror kepada mereka semakin kencang. Sepertinya gunung itu adalah pusat dari energi gaib Gunung Malabar berkumpul. Sosok-sosok mulai menampakkan diri. Salah satu yang paling menyeramkan adalah sosok perempuan yang berwajah rusak, yang ikut duduk di dekat salah satu pendaki dan menatapnya. Mereka sebelumnya tidak tahu akan istirahat di pos 4 dengan diteror seluruh makhluk gaib di sana. Perjalanan menuju puncak pun mereka lanjutkan. Mereka sampai puncak pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sungguh perjalanan paling panjang dan mencekam bagi mereka dalam pendakian Gunung Malabar. Mereka istirahat di sana hingga pagi pun datang. Jumat pukul 8.45 pagi, mereka memutuskan turun. Tapi anehnya, jalan pulang berbeda dengan jalan semalam mereka daki. Sekarang jalannya lebih mudah dan lebih cepat. Sekira pukul 10, mereka sudah bertemu dengan warga lokal. Mereka pun tiba di warung tempat mereka menitipkan motor. Karena takut telat sholat Jumat, mereka pun segera berkemas. Bapak pemilik warung bingung, kenapa mereka mau sholat Jumat? Si bapak penjaga warung pun angkat bicara. Naha barade jumaahan, pan ieu mah dinten Minggon kasep, tilu dinten tilu wengi kan aranjeun di luhur teh. Mereka kaget dan segera melihat jam di handphone masing-masing. Ternyata benar, sekarang hari Minggu. Berarti mereka pergi 3 hari 3 malam. Padahal mereka merasa hanya semalam yang penuh perjuangan.